Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi. Di videoku kali ini masih membahas tentang Miana, yaitu yang kemarin itu kan Miana yang bagus di tempat full sinar matahari. Sedangkan yang kali ini saya akan membahas jenis-jenis Miana yang bagus di tempat teduh. Di tempat teduh artinya bukan tempat yang gelap, bukan ya teman-teman. Jadi di tempat dimana kena sinar mataharinya hanya sebentar, entah itu pagi saja ataupun sore saja, ataupun tidak terkena sinar matahari tapi tempatnya terang. Ini tadi sempat video sekitar 20 macam ya teman-teman. Mungkin kalian bisa nambah sendiri yang mungkin cocok di tempat kalian. Langsung saja, yang pertama adalah Miana Rainbow Tricolor. Ya, Rainbow Tricolor ini sangat bagus ketika kita tanam di tempat teduh ya teman-teman. Artinya kena sinar matahari walaupun hanya sebentar. Yang saya videokan kali ini tidak berlaku untuk dataran tinggi ya teman-teman, karena di dataran tinggi entah itu tempatnya panas ataupun tempatnya teduh hasilnya tetap bagus. Rainbow ini ketika di tempat panas warnanya hanya hitam dan hijau saja, tapi kalau di tempat teduh bisa menjadi warna-warni seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada Miana ekor naga merah ya teman-teman. Ada yang mengatakan ini balado, ada yang mengatakan ini ekor naga merah. Kalau saya biasa mengatakan ini adalah ekor naga merah. Ini adalah mutasi dari Rainbow. Tanaman ini juga bagus ketika kita tanam di tempat yang low sinar matahari. Artinya matahari hanya sedikit saja. Kalau di tempat yang full sinar matahari, di tempat saya malah menghitam, tidak mau keluar corak merahnya. Kemudian yang ketiga ada ekor naga kuning. Ekor naga kuning juga mutasian dari Rainbow ya teman-teman, karena Rainbow sendiri bisa bermutasi menjadi merah dan kuning. Tanaman ini juga bisa mengeluarkan corak kuning ketika kita letakkan di tempat yang teduh. Itu kalau di tempat saya dataran rendah ya teman-teman. Kalau di tempat yang full sinar matahari jadinya hijau polos. Ini kalau saya letakkan di tempat teduh ya teman-teman. Saya juga punya yang sudah full corak kuning, itu tempatnya sinar matahari pagi saja. Nah ini contohnya ya, ini tanaman saya yang sudah full corak kuning seperti ini kena sinar matahari pagi ya, jadi tidak full sinar matahari. Yang keempat ada Kriwil Rainbow. Tanaman ini juga dominan hijau dan hitam ketika diletakkan di full sinar matahari. Kalau di low sinar matahari ada merahnya, kemudian ada kuningnya seperti ini. Kemudian ID yang keempat yaitu ID Manohara. Ini juga warnanya ada merah, kuning, hitam, dan hijau kalau ditempatkan di tempat teduh. Tapi kalau full sinar matahari hanya hitam dan hijau saja seperti ini. Coraknya lebih bagus ya teman-teman. Mirip dengan ID Rasta, cuma lebih kriwul. Kalau Rasta itu kan tidak ada kriwulnya. Kebanyakan kalau kalian punya tanaman yang dominan hijau sama hitam, coba diletakkan di tempat yang low sinar matahari biar nanti coraknya bisa keluar ya. Yang keenam ID Rasta seperti ini ya, tidak kriwul seperti tadi tapi beda ya. Ini juga keluar warnanya ketika diletakkan di tempat teduh ya teman-teman. Kalau full sinar matahari coraknya dominan menjadi hijau dan hitam. Ini sudah mulai keluar coraknya. Ini saya taruh di low sinar matahari. Kemudian yang ketujuh ini nanam dari benih ya teman-teman. Ada seperti ini. Ini dulu benihnya dari Krishna tapi jadinya kayak gini ya. Ini juga bagus ketika diletakkan di tempat teduh, coraknya keluar seperti ini. Tapi kalau yang panas coraknya belum bisa keluar. Yang ketujuh ID Dendeng Balado. Ini mirip dengan ekor naga merah tapi beda ya teman-teman. Ini untuk geriginya itu tidak lancip. Kemudian yang kedelapan itu ada naga api merah. Nah seperti ini juga bagus ketika kita letakkan di tempat low sinar matahari. Yang kesembilan ada ID Sakura. Kalau kalian punya tanaman yang dominan warna hijau kayak gini, coba letakkan di tempat yang low sinar matahari biar warnanya bisa lebih keluar. Punya saya yang ID Sakura full sinar kayak gini, kemudian yang di tempat yang low sinar matahari coraknya sudah mulai keluar, ada kuning-kuningnya kayak gini. Ini saya letakkan di belakang rumah, jadi ada pohon-pohonnya di atasnya gitu ya teman-teman. Tuh, jadi nggak kena sinar matahari, hanya terang gitu aja, coraknya malah lebih keluar. Ini ID-nya Sakura teman-teman. Nanti kalau sudah keluar coraknya full, malah coraknya lebih bagus, dominan warna kuning cerah seperti ini.
Yang ke-10 ini belum saya kasih ID, ini nanam dari benih ya teman-teman. Coraknya langsung keluar merahnya kayak gini ketika saya letakkan di tempat teduh. Ini dulu juga benih dari mana kan juga enggak tahu, soalnya banyak sekali. Yang ke-11 ya, yang ke-11 ada ID batik seperti ini, warnanya dominan gelap ketika kita letakkan di tempat yang full sinar matahari, hanya coklat dan hijau. Tapi ketika kita letakkan di low sinar matahari, ada keluar merah dan kuningnya seperti ini. Warnanya lebih cantik, lebih keluar kayak gini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya warna yang mungkin membosankan, tidak terlihat warnanya, coba letakkan di tempat yang low sinar matahari. Yang full sinar matahari kayak gini teman-teman, warnanya cenderung gelap. Kemudian yang ke berapa ini tadi ya, ini ada ID ini mutasi dari Army ya. Kalau yang hijau warnanya namanya wasabi, kalau yang coklat kayak gini namanya ekor naga apa ya, merak ya. Itu warnanya bagus di tempat panas jadinya coklat tapi juga tetap bagus, di tempat teduh jadinya sedikit oranye tapi juga warnanya lebih bagus ya. Itu terserah kalian, kalau kalian mau yang warnanya coklat ditaruh aja di tempat yang full sinar. Kemudian ID Merapi coraknya cenderung hijau ya di tempat saya kalau full sinar matahari, padahal aslinya merah menyala seperti ini. Tapi kalau di tempat yang low sinar matahari coraknya akan keluar. Paling maksimal keluar itu merahnya hanya sedikit seperti ini, jadi banyak kuning-kuningnya. Meskipun demikian menurut saya ini juga bagus ya, warnanya cakep kayak gini, lebih kalem. Jadi tidak terlalu merah, tapi ada campuran warna kuning, hijau, dan coklatnya kayak gini. Yang ke-14 ada ID Sadewa. Warnanya cenderung lebih terang ketika kita letakkan di tempat yang teduh ya teman-teman. Jadi kurang sinar matahari itu warnanya bisa keluar kayak luntur kayak gitu. Jadi pertama itu coklat, kemudian muncul warnanya merah-merah kayak gini. Tapi ini tempatnya teduh ya teman-teman, jadi bukan tempat yang kena sinar matahari langsung. Yang ke-15 ada ID Bule. Di tempat saya kalau full sinar matahari cenderung hijau dan hitam, tapi kalau low sinar matahari corak kuning dan merahnya semakin keluar kayak gini. Yang ke-16 ini nanam dari benih, warnanya mirip Sadewa tadi tapi bergerigi, kemudian di bagian pucuknya itu kuncupnya itu ada hijau-hijaunya ya, bagian yang masih muda ya. Ini warnanya juga bagus ketika kita letakkan di tempat teduh, warnanya lebih keluar seperti luntur-luntur warna merah gitu ya, tapi lebih cakep menurut saya. Yang ke-17 juga nanam dari benih, ini nggak tahu ID-nya juga, warnanya lebih keluar ketika kita letakkan di tempat teduh ya, teman-teman. Jadi menurut saya nanam dari benih itu kalau dia coraknya langsung bagus, biasanya dari kecil dia sudah mengeluarkan corak yang bagus. Tapi kalau dari awalnya itu udah jelek warnanya, biasanya seterusnya juga jelek. Kemudian yang ke-18 itu ada ID Mars. Dulu pernah mahal ya Mars ini ya, tapi sekarang sudah ndak laku lagi kayak gini, soalnya coraknya dominan warna merah. Ini juga bagus ketika kita letakkan di tempat yang teduh. Yang ke-19 ada Selendang Putri. Kalau di tempat saya kena sinar matahari sedikit itu coraknya ada merah, ada coklat, ada kuning, ada hijaunya. Tapi kalau tidak kena sinar matahari sama sekali coraknya kuning, tapi kalau kena sinar matahari full coraknya menjadi hijau dan hitam saja. Kemudian yang ke-20 ada ID Ratu Segoro. Ini di tempat saya juga keluar coraknya ketika kita letakkan di tempat yang teduh. Kalau full sinar matahari menjadi hijau dan hitam saja. Sebenarnya masih banyak lagi warna-warna lain yang bagus di tempat teduh ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa nambah lagi ID. Di tempat saya sebenarnya juga banyak, tapi kebetulan yang saya video hanya ini saja. Semoga bermanfaat, jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.